Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1 semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran TIK. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh di mata pelajaran TIK, mari kita mengenal dulu apa itu TIK. Nah, apa itu TIK? Nah, jadi TIK itu merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas pengertian dari teknologi, pengertian dari informasi, dan pengertian dari komunikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya videonya. Oke, yang pertama yaitu teknologi. Apa itu teknologi? Jadi teknologi itu adalah suatu cara, proses, atau alat yang digunakan untuk mempermudah berbagai kegiatan di hidup manusia. Jadi teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, contoh paling mudahnya itu, jadi teknologi itu berkembang ya. Dari yang pertama paling sederhana menjadi yang paling canggih seperti saat ini. Contohnya yaitu kalau zaman dahulu kita kepingin mengirim pesan ke orang atau saudara kita harus menulis dulu di atas kertas, terus mengirimkannya melalui surat, menggunakan surat namanya. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu menggunakan surat lagi, cukup menggunakan handphone, tinggal mengetik, mengirim, langsung nyampe. Kalau zaman dulu surat ya nunggu beberapa hari sampai suratnya diantar dan nyampe ke penerimanya. Nah, dan ini adalah contoh perkembangan teknologi. Zaman dahulu itu bentuknya telepon seperti itu, masih menggunakan kabel, hanya bisa digunakan di rumah. Nah, makin kesini telepon diganti atau diubah menjadi handphone yang masih bisa menelpon, mengirim SMS. Nah, semakin kesini semakin bertambahnya waktu, handphone yang cuma bisa nelpon sama SMS diperbarui agar bisa menjadi handphone yang canggih seperti sekarang itu, yaitu smartphone. Jadi yang dulunya cuma bisa nelpon, SMS, kirim pesan, sekarang bisa untuk berselancar di internet, bisa untuk memfoto, bisa untuk bermain games. Nah, itu adalah contoh teknologi. Nah, jadi teknologi itu berkembang, jadi yang dulunya misalkan kurang canggih, semakin kesini pasti ada yang mengembangkan teknologi itu menjadi lebih canggih. Nah, oke, lanjut yang kedua yaitu informasi. Jadi informasi itu merupakan kabar berita yang kita dengar, yang kita dapat dari orang lain atau dari alat komunikasi di sekitar kita. Contohnya kalau kita menonton televisi, ada tayangan kartun. Nah, tayangan itu menyampaikan sebuah informasi kepada kita. Atau juga bisa kita mendengarkan radio. Nah, suara yang muncul atau yang keluar dari radio itu merupakan informasi untuk kita. Jadi informasi itu adalah kabar berita. Bisa juga kalau kita sedang berbicara dengan teman misalkan langsung. Nah, apa yang dikatakan teman kita itu merupakan informasi buat kita. Contohlah kita misalkan menanyakan kabar. Nah, kalau teman kita menjawab baik, maka informasi yang kita dapat yaitu beritanya dia keadaannya lagi baik-baik saja. Nah, jadi informasi itu adalah kabar atau kabar berita yang kita dengar, yang kita dapat dari orang lain melalui alat komunikasi atau melalui secara langsung berhadapan. Oke, lanjut ya, yang ketiga atau yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah kegiatan berbagi informasi. Jadi kalau kita berbicara dengan teman atau membagikan informasi kepada teman, itu adalah kegiatan yang namanya komunikasi, saling berbicara. Terus lagi ada misalkan di televisi itu kan ada yang misalkan berbicara berita itu, walaupun kita tidak saling berbicara tapi orang itu juga berkomunikasi dengan kita karena mereka sedang
membagikan informasi kepada kita. Jadi komunikasi itu merupakan kegiatan berbagi berita, kegiatan berbagi informasi. Nah, komunikasi sendiri itu ada dua macam, yaitu komunikasi langsung, yaitu komunikasi yang langsung berhadapan-hadapan, jadi tidak menggunakan alat. Jadi kita kalau berbicara dengan teman, orang tua di rumah, misalkan kita berbicara dengan orang tua yang ada di rumah, nah itu namanya komunikasi langsung. Komunikasi langsung itu contohnya lagi yaitu kalau bu guru atau bu guru itu sedang mengajar kalian langsung di dalam kelas. Nah, langsung berhadapan-hadapan, kalian bisa melihat dan langsung bisa mendengarkan. Nah, itu adalah komunikasi langsung tanpa alat atau komunikasi yang tanpa menggunakan alat. Komunikasi langsung yaitu komunikasi yang tanpa menggunakan alat. Saya ulangi lagi. Nah, yang kedua, contohnya seperti ini. Nah, itu ada Pak Tua yang sedang memberi wejangan atau berbicara dengan cucu-cucunya. Nah, itu adalah komunikasi langsung. Nah, yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung itu adalah komunikasi yang menggunakan alat. Nah, contohnya kalau kita berbicara melalui telepon atau ada presenter atau pembaca berita yang ada di televisi, itu merupakan komunikasi tidak langsung karena kita dan pemberi berita itu tidak langsung berhadapan-hadapan. Nah, contohnya seperti ini. Robi dan Toli bercakap-cakap di telepon. Nah, itu adalah contoh komunikasi tidak langsung. Robi dan Toli bercakap-cakap menggunakan alat yaitu telepon. Jadi ada perantaranya. Perantaranya berupa alat komunikasi yaitu telepon. Nah, oke. Itu tadi materi kita untuk kali ini. Nah, jadi TIK itu adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kalian akan belajar tentang alat-alat komunikasi. Nah, untuk materinya di video ini bisa kalian catat, bisa kalian tulis di buku tulis TIK kalian sebagai bahan untuk belajar ya. Nah, untuk itu saya akhiri, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.